mengatakan bahwa saya tidak cocok dan tidak layak untuk posisi yang saya duduki. Sehingga saya tidak pernah bisa jalan-jalan. Waduh. Oke. Hai, welcome to Gliss Indonesia YouTube channel. Gue Divani. Gue Vivi, dan balik lagi di segmen Curhat Karir. Seperti biasa, kita akan bahas 2 cerita karir dari Gliss user, dan kita akan kasih reaction apakah kita relate atau nggak relate sama ceritanya. Kalau kalian penasaran ada apa aja, tonton terus ya. Oke Div, sekarang kita masuk ke cerita pertama ya. Nah, cerita pertama ini datang dari Randi. Halo Randi, saya pernah menjadi leader di salah satu perusahaan tekstil. Ketika awal bekerja, saya sangat pesimis karena saya tidak punya gambaran sama sekali tentang industri tersebut. Banyak sekali yang berkomentar negatif dan mencela saya, mengatakan bahwa saya tidak cocok dan tidak layak untuk posisi yang saya duduki. Namun, ada seorang atasan yang justru menasehati, memberi saya banyak masukan dan motivasi untuk jadi lebih baik. Mulai dari situlah titik balik saya. Berkat beliau, saya berani untuk bicara lebih lantang dan mulai memperbaiki kesalahan dan kekurangan saya. Sampai akhirnya saya bisa membuktikan ke yang lain bahwa saya bisa. Dan bahkan alhamdulillahnya saya sampai berhasil mendapatkan predikat terbaik. Nah, langsung kita kasih reaction aja dari cerita tadi ya. Oke. 1, 2, 3. Relate. Ya sama. Kenapa Div? Kenapa relate? Gue relate, tapi mungkin slightly different ya sama ceritanya. Jadi kalau misalnya Randi ini yang diragukan dari environment-nya atau teman-temannya, gue lebih meragukan diri gue sendiri karena switch career. Tapi thankfully dapat manajer yang sama ini supportive juga, kasih feedback gitu, saran gimana caranya bisa survive, dan thankfully gue bisa sampai sekarang di role yang baru. Jadi gue salut juga nih sama Randi karena dia bisa survive di environment yang agak challenging ya. Jadi salut untuk Randi. Kalau gimana relate-nya? Kurang lebihnya sama, tapi mungkin salah satu case-nya gue pernah dikasih responsibility baru dan gue jadi agak meragukan diri nih, bisa nggak sih gitu. Tapi again thankfully atasan gue suportif. Kemudian sebenarnya penting banget buat ngobrol sama atasan karena penilaian subjektif gue jadi dapat pandangan baru, pandangan yang lebih objektif lah dari atasan gue. Jadi gue bisa lebih confidence dan bisa ngejalanin tugas baru itu dengan lebih baik gitu. Jadi emang gak gampang sih, sangat challenging. Tapi gimana kita overcome itulah yang patut diapresiasi sih. Jadi keren banget Randi. Oke, sekarang gue akan bacain cerita kedua. Di sini ada cerita dari Aisyah. Hai Aisyah. Ceritanya, ketika S1 saya mengambil jurusan pendidikan akuntansi yang jalur karirnya adalah menjadi guru akuntansi di SMK. Tapi di semester 7 saya menyadari bahwa saya tidak benar-benar ingin menjadi guru langsung setelah lulus kuliah. Namun di lowongan kerja online hampir semua mensyaratkan lulusan S1 atau D3 akuntansi, ekonomi, keuangan, manajemen atau perpajakan. Banyak pula lowongan kerja yang mensyaratkan sertifikasi dalam bidang akuntansi, keuangan, atau perpajakan. Di semester 8, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil brevet AB. 6 bulan lamanya saya menjalani kelas brevet AB non-stop di weekend. Karena sambil bimbingan dan part-time mengajar bimbel di malam hari, sehingga saya tidak pernah bisa jalan-jalan. Waduh. Oke. Saya juga mendapat tawaran dari bimbel untuk menjadi pengajar tetap. Namun kembali pada tujuan awal saya ingin memiliki karir di bidang akuntansi atau keuangan secara profesional. Singkat cerita, akhirnya saya melamar dan diterima bekerja sebagai accounting consultant di salah satu kantor konsultan manajemen di Surabaya. 2,5 tahun saya bekerja di sana, banyak ilmu, advice, dan pengalaman berharga yang saya dapatkan. Oke. 1, 2, 3. Iya, relate gue. Bisa ceritain, Bi, kenapa lo relate sama ceritanya Aisyah? Karena waktu gue kuliah dulu tuh kurang lebih gue sama kayak Aisyah. Jadi di semester akhir setelah gue coba magang sana sini, gue sadar bahwa kayaknya industri ini tuh bukan yang mau gue tekuni untuk jangka panjang. Jadi akhirnya gue coba untuk ikut magang, bahkan magang yang gak berbayar pun gue coba karena mau cari pengalaman sama ilmu baru. Nah akhirnya karena pengalaman-pengalaman itu bisa ngebawa gue ke karir gue yang sekarang gitu. Jadi
it takes a little bit more effort, tapi usaha nggak mengkhianati hasil sih pada akhirnya gitu. Kalau lo gimana? Oke, gue nggak relate karena gue tim yang belum tahu mau jadi apa nih waktu kuliah. Jadi selalu tutup Aisyah untuk udah bisa tahu kira-kira mau jadi apa nih ke depannya semenjak kuliah, bahkan dari semester 7 ya. Tapi gue setuju soal menetapkan goal dan konsisten untuk menggapai goal tersebut. Contohnya mungkin yang tadi gue udah share juga di cerita pertama, di mana gue menetapkan untuk switch karir. Di situ gue pasti enhancing skill untuk membuktikan juga ke diri sendiri dan juga tim kalau misalnya gue kompeten. Dan itu juga yang dilakukan sama Aisyah ya, dengan ngambil brevet AB, bahkan nolak pekerjaan yang karyawan tetap. Yang gue yakin itu sulit sih untuk nolak itu. Gue inspired juga dari cerita ini. Good job Aisyah, dan congratulations udah jadi accounting consultant ya, udah setengah tahun. Keren. Nah, itu tadi 2 cerita terpilih di video kali ini. Coba komen di bawah deh, kira-kira kalian relate atau nggak relate sih sama cerita tadi? Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan nonton video lainnya dari Glints. Dan buat kalian yang lagi cari kerja, Glints punya banyak lowongan untuk kalian. Jadi bisa langsung download dan apply langsung dari aplikasi Glints. Good luck on your career journey. And see you next time. Bye-bye. Bye!